Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya harap teman-teman saya selalu makin semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Dan pada kesempatan di pagi hari ini, saya mau kembali sharing kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, pernah nggak teman-teman merasakan atau melihat seorang pelayan Kristus yang mulai bosan, yang hambar dalam pelayanannya, juga jenuh dalam pelayanan yang dilakukan? Hal itu terjadi karena kemungkinan besar tidak memiliki kuda-kuda yang kuat, iman yang kuat. Kenapa dia melayani yang hanya sekedar ikut-ikutan saja dalam melayani, sehingga terjadilah di mana rasa jenuh, bosan, tidak semangat dalam pelayanan. Nah, kita mau belajar dari Rasul Paulus yang mengimani akan hal ini, yang menjadi kekuatan bagi kehidupannya untuk taat dan setia sampai mati dalam memberitakan Injil. Firman Tuhan berkata di kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat 9 sampai 10, beginilah firman Tuhan. Ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Hidup untuk Injil inilah yang menjadi kekuatan bagi Rasul Paulus untuk terus berkobar memberitakan Injil Kristus, yang dia terus semangat dan taat setia sampai mati dalam memberitakan Injil Kristus. Dan ini juga menjadi kekuatan bagi kita, bagaimana untuk mengimani akan apa yang jadi alasan Rasul Paulus juga dalam memberitakan Injil, karena dia mempunyai kuda-kuda yang kuat, mempunyai dasar pondasi yang kuat dalam memberitakan Injil, dalam melakukan pelayanannya. Teman-teman, kita harus terus semangat bagaimana untuk dalam melayani Tuhan. Ini bukan tugas seorang pendeta saja, tapi ini juga menjadi tugas kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anaknya Tuhan, memberitakan Injil dimanapun berada. Di dalam pekerjaan kita, dalam setiap komunitas dimanapun kita berada, kita harus melakukannya. Dan apapun yang kita alami, percayalah, Tuhan pasti beri kekuatan dan supaya kita nggak kecewa. Dan ada ayat firman Tuhan yang terus menguatkan saya supaya saya tidak mengalami kekecewaan. Dan setiap hal apapun yang saya lakukan, apalagi itu suatu hal yang sudah saya itu adalah suatu hal yang saya sudah lakukan yang terbaik, tapi masih ada orang-orang menghina, mengejek, menggosipi saya yang tidak-tidak. Tapi ini menjadi kekuatan buat saya, ayat firman ini, untuk terus kuat dalam melayani, dalam menjalani setiap kehidupan ini. Dan firman Tuhan berkata di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai 24, beginilah firman Tuhan. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Kita harus terus semangat melayani dalam Tuhan, mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan hidup yang telah Tuhan berikan pada kita. Percayalah, Tuhan memiliki maksud dan tujuan yang baik bagi setiap hidup kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.